sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan dalam wawancara kali ini. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Solahuddin. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Nah, di sini tujuan saya ingin mewawancara di sini, ingin menanyakan terkait penerapan dari model bisnis kanvas dari toko Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelumnya, sebelum ke pertanyaan, saya menanyakan dulu perkenalan dulu lah eloknya. Nah, dari Bapaknya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sati. Oke, terima kasih. Karena kan udah perkenalan, maka langsung saja ya kita mulai untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa mengembangkan bisnis ini dengan melihat kebutuhan dari pelanggan yang ada gitu. Yang pertama, dengan adanya lingkungan di sekitar itu sering kan sebuah lingkungan itu berbeda-beda. Sebuah ini loh kan, kadang kan ada yang sukanya pangan atau sandang. Nah, di sekitar kita itu sering yang disebut dengan sandang itu suka yang namanya baju kayak gitu. Jadi kita itu membuka bisnis ini. Oke, baik, terima kasih. Berarti dengan berlatar belakang bahwa masyarakat Rembang khususnya itu bisa memilih dengan berbisnis baju seperti itu ya, karena melihat dari karakteristiknya masyarakat itu lebih suka pada pakaian. Menurut Bapak dan Ibu nih, nilai atau keistimewaan dari sebuah bisnis yang Bapak kembangkan ini itu karakternya seperti apa? Mungkin yang membedakan antara toko lain dengan toko Bapak seperti itu. Oh, kita tidak ada sistem tawar menawar. Nah, kita menggunakan sistem yang namanya kayak pas gitu loh. Dan tidak ada yang namanya ini loh. Jadi kita kan tidak tawar menawar dengan harga yang sangat normal dan Oke, berarti saya punya toko yang Bapak miliki. Jadi lebih ke harga murah, terjangkau gitu ya. Kita lanjutkan ya, untuk soal yang ketiga itu saya menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah dalam perkembangan bisnis Bapak ini dalam toko Bapak khususnya ini itu menggunakan kayak semacam channel sebagai memperluas jangkauan dalam pembelian Bapak, atau sistemnya bagaimana gitu? Sistemnya kayak online aja. Tapi ya gitu, orang-orang menilai kita itu dengan harga yang murah, dengan kualitas yang baik, dan menjadikan konsumen itu Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwa yang menjadi poin plus lah intinya dalam toko Bapak ini memiliki harga yang relatif murah gitu ya. Untuk soal selanjutnya itu bagaimana Bapak bisa membangun hubungan antara pelanggan lama dengan pelanggan baru gitu? tidak membandingkan, kita sama-sama datang. Dan pelanggan yang lalu sekarang sama saja. Oke, beratakan bahwa semua sistem pelanggan itu sama ya, sama, nggak membedakan antara derajat yang sudah pelanggan lama kemudian ada pelanggan baru, itu nggak dibedakan ya Pak ya, jadi sama ya. Untuk selanjutnya, dari mana nih saja Bapak bisa memperoleh pendapatan dari usaha Bapak agar usaha Bapak itu masih bisa berkembang gitu? Mungkin lebih tepatnya apakah ada kayak kerjasama dengan pihak lain gitu? tidak ada kerjasama, cuma kita
kita merintis dari dulu itu sedikit jadi bukit gitu. Tidak ada berdasarkan antara satu sama lain. Kalau dapat saya katakan bahwasanya toko ini merupakan bentuk real dari usaha sendiri Ya, gitu. dari Dari nol gitu. Iya, betul. Nah untuk soal selanjutnya itu menurut Bapak dan Ibu nih, apa saja yang menjadi sumber atau aset penting yang dimiliki di toko Bapak sehingga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam berbisnis gitu? Mungkin lebih kayak misalkan kita ini kan toko baju, yang membedakan antara toko baju kan pastinya banyak gitu ya, antara toko satu sama toko yang lainnya gitu. Nah, mungkin dari toko Bapak itu seperti apa gitu, atau jenisnya, maksudnya dibatasi jenisnya pakaian wanita atau bahkan perempuan atau laki-laki gitu, atau bahkan memuat semua kalangan gitu. kita cuma menjual dengan apa namanya, menjual cuma khusus laki-laki, pakaian laki-laki, dan ya cuma itu aja. Jadi ini dikhususkan bagi laki-laki ya Pak ya. Jadi kalau misal ada perempuan yang pengen beli, bisa dialihkan ke toko lain gitu mungkin. Oke, untuk soal selanjutnya, bagaimana proses kegiatan dalam menjalankan bisnis Bapak itu? Kegiatannya itu seperti apa? Nah, apakah setiap harinya itu menargetkan misal setiap hari itu harus target dapat pelanggan itu 5 misalkan, atau gimana gitu? Tidak ada target sih sebenarnya. Soalnya sesuai dengan kondisi kita tuh di sini, jadi tidak ada target yang namanya target. Kan kadang ya kita kan ada yang namanya kan kayak petani kayak gitu kan, pasti kan kita kan lebih menguntungkan banyak kayak gitu. Kadang ada dari pemerintah kadang ada bantuan, kita jadi yang asalnya sepi menjadi gitu, rame kayak gitu. Tidak ada target sebenarnya sih. Oke, baik. Bahwasanya toko Bapak ini mungkin pola apa pemasaran itu seperti halnya dengan toko yang lainnya gitu, namun tidak menargetkan menargetkan bahwasanya setiap hari harus berapa gitu, mungkin seperti itu ya. Menurut Bapak dan Ibu ini biaya yang dikeluarkan dalam berbisnis itu berapa gitu, mulai gitu mungkin? Mulai merintis ya sangat menyakitkan. Sebenarnya ya apa ya, sesuai dengan berjalannya waktu sih kita. Soalnya kan kayak mama ya, contohnya kayak celana yang harganya dulu 50.000 dan sekarang jadi 85 kan mulai naik ya kayak gitu. Terus apa namanya, ya dulu cuma ya karena itu apa namanya ya, karena ini apa tadi kayak mungkin kalau dalam pertama kali ya dalam merintis sebuah bisnis itu kan udah dijelasin bahwasanya tadi dengan menargetkan itu pembelian ya Pak, atau gimana ya? Tapi itu nggak pernah gitu maksudnya. mengajukan pembelian itu pamannya 1 juta atau 1 juta sudah belum tentu. Tidak ya? Dulu pertama itu malah tidak mendapatkan segitu. Kita itu dulu itu mendapatkan uang ya, saya kan masih kecil ya, itu cuma 20.000 dan itu kita bawa 20.000 itu. Jadi dulu itu ya sangat gitu. Pokoknya proses lah. Proses dulu bukan toko segini, itu cuma kios. Kecil. Dulu kan di pasar kayaknya tidak laku atau gimana, terus bapak mau buka toko di sini gitu, dan bapak toko di sini tuh masih kios kecil, dan akhirnya makin lama pelanggan kita makin tambah dan kita makin berkembang gitu. Terus apa teman-teman kita juga ikut jualan kayak kita gitu. Kan kayak apa ya, kayak sebuah gitulah. Oke, baik. Jadi perkembangannya sangat pesat ya Pak ya, kalau saya Itu lihat. proses mas sejak awal.
sedikit demi sedikit itu. Dulu kan gak jualan baju ya? Apa? Jualan bensin. Ya bensin bebas. Berarti awal merintis bisnis itu Bapak Jualan itu sawah. Jualan sawah gitu. Kemudian 4 juta saya belikan baju pakan seperti ini, terus berkembang sedikit demi sedikit. kalau untuk pembelian awal gitu, maksudnya kan ini pasti baju-baju kan punya kayak jenis-jenis masing-masing gitu. Nah mungkin untuk yang diprioritaskan awal gitu kan, jadi merintis awal gitu kan. Pakai itu bukan apa? Berarti Bila kondisinya kalau seragam ya seragam. Nanti Kayak kalau sekolah masuk kan seragam, kita seragam, mengikuti seragam. seragam. Kayak hari raya, kita itu kan bedanya itu kan aku semua, jadi kita beli semua gitu, kayak gitu. Tidak hanya satu, fokusnya Satu arah, tapi satu arah. kita memfokuskan semuanya. berarti yang saya dapat pahami itu bahwa dalam membangun sebuah bisnis itu harus melihat kondisi dari pelanggan ya Pak ya. Nggak harus nggak macam-macam, harus di keinginan kita gitu. Jadi kita harus bisa Mengikuti melihat masyarakat. Kalau petani seperti ini kan, kalau seperti ini kan yang lakukan katok untuk kerja. Soalnya musimnya musim kayak hujan. Seperti katok ini. baik. Kalau di sini nih kan tadi misal kan Bapak itu harus memilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, misal Bapak nih itu udah beli beberapa jenis barang, nah sedangkan masyarakat itu tidak butuh. Nah itu gimana ya? Tapi kan sebelum kan dapatnya dilihat dulu yang laku apa nanti. Yang laku pamannya seperti katok panjang seperti ini ya. Belinya katok panjang. Nah, berarti yang saya pahami bahwa selain melihat dari kebutuhan masyarakat, kita harus melihat bagaimana sistem pemasarannya gitu. Maksudnya apa ya? Trennya di pasaran itu kayak gimana? Saya mengikuti kondisinya. Iya. Mengikuti kondisinya. Umpamanya sekolah ini masuk, yang laku yang sekolah ini yang banyak. Kalau nanti petani yang masuk, petani yang berani. Kalau umpamanya petani kau masuk mau beli 2 juta kan tidak laku nanti. Jadi ini Tumpang tindih ya. Padahal yang laku celana petani. Mungkin nih ada sedikit motivasi atau saran gitu buat generasi muda gitu untuk bisa bagaimana sih menciptakan bisnis kedepannya gitu, mungkin bisa. Motivasi lah. Motivasi anak saya ya kasihanin kan masyarakat. Bagaimana Pak? Kasihanilah masyarakat. Biar semuanya bisa menyandang. Malah gitu berarti Umpamanya untung 1.000 tidak apa-apa, disamaratakan. Jadinya orang kaya sama dengan orang miskin. berarti yang saya pahami itu bahwa kita harus mulai dengan bisnis baru itu nggak usah mikir untung berapa, Nggak usah yang mikir berapa. Namun kita yang memulai bisnis baru itu harus bisa bermanfaat bagi Masyarakat sekitarnya atau seluruhnya. Jadinya umpamanya dia gaya ingin memakai baju, semuanya pakai baju. Walaupun itu orang kaya, walaupun orang miskin, jadinya sama-sama bedakan. Mungkin wawancara kali ini dicukupkan pada pertanyaan yang tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan saya wawancarai pada kesempatan kali ini.